Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan praktek wudhu yang benar dan baik. Bukan yang salah, tetapi bukan yang paling baik. Berdasarkan referensi kitab Bafadhal atau yang bernama Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Dengan tradisi di desa yaitu menggunakan gayung. Ini kalau kita menggunakan masih memakai baju atau pakaian lengkap seperti ini, maka pertama-tama lengan baju dising-singkan agak tinggi karena nanti air harus sampai ke lengan atas, yang kanan, yang kiri. Kopiah dilepaskan. Kemudian karena di bawah ini dikhawatirkan najis, maka sarung juga harus dising-singkan lebih tinggi karena pasti akan terjadi percikan-percikan dari bawah ke atas mengenai kaki kita. Yang pertama adalah membasuh kedua telapak tangan sambil membaca basmalah dan lafal niat. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Bersamaan, karena membasuh kedua telapak tangan ini hukumnya adalah sunnah, oleh karena itu disunahkan juga bersamaan. Bukan digilir yang kanan lalu yang kiri. Dan dijadikan 3 kali. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini, 1 kali, 2 kali, kemudian 3 kali. Setelah itu berkumur 3 kali juga. Lalu menghirup air. Ini harus dibiasakan, kalau tidak dibiasakan alhamdulillah airnya berhasil membawa kotoran. Kalau kita tidak sedang mandi, maka kulit kita pasti kering. Oleh karena itu sebelum membasuh muka, sebaiknya wajah ini dibasahi dulu, agar nanti airnya kalau sudah membasuh muka cepat sampai ke tempat-tempat yang harus dibasuh. Kalau bangun tidur, kotoran di sudut mata ini dibersihkan dulu. Sudut bagian dalam, sudut bagian luar dibersihkan dulu. Kemudian dibasuh. Dibasuh sampai sini. Ini ada tulang rahang, sudut tulang rahang. Zoom deh. Air harus sampai ke sini. Ini sudut tulang rahang. Ini adalah bagian dari wajah. Yang kiri, kemudian yang kanan. Tidak perlu baca niat lagi karena niatnya sudah tadi. Satu kali itu yang fardu. Sunnah 3 kali. Dua. Tiga. Adapun rambut sini, wajah ini dari sini, dari tempat tumbuhnya rambut yang biasa,
yang normal ke bawah sampai rahang ini, sampai rahang. Rahang yang di kanan, yang di kiri, kemudian ketemu di apa ini di sini namanya? Cangkem apa? Dagu. Nah, sampai di dagu. Nah, lebarnya sampai telinga kanan, telinga kiri. Kemudian rambut ini, nah, rambut sini ini bukan wajah, sehingga rambut yang tumbuh di sini kalau dilipat ke belakang seperti perempuan itu tidak harus dikeluarkan, tidak harus dikeluarkan, karena ini di sini bukan wajah, di sini bukan wajah. Ini menurut dalam keterangan kitab yang banyak dibaca di pesantren seperti Syarah Sulam, kemudian Syarah Safina, Fathul Mu'in. Tetapi di dalam kitab Mukhtasar Ihya ini termasuk wajah. Sehingga kalau ini termasuk wajah, maka rambut perempuan yang dilipat ke belakang kalau ketika wudhu harus dikeluarkan. Maka bagi perempuan yang ingin wudhunya itu sah menurut semua ulama, maka harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, ada yang bilang tidak sah, yaitu Imam Ghazali dan yang sepaham dengan beliau. Kemudian membasuh tangan. Karena kita tidak sedang mandi, tangan kita pasti kering, maka harus dibasahi dulu. Terutama di sini, zoom, terutama di sini. Lipatan-lipatan siku. Sini. Yang utama sepertinya, sesungguhnya seperti ini, yang utama. Tetapi kita pakai yang mudah saja. Ini. Pegang gayung agak ke belakang, agak ke ujung. Karena kita butuh gayung ini sampai ke sini. Khawatir tangannya pendek atau orangnya pendek, nggak sampai ke sini. Nanti sampai di sini akhirnya. Akhirnya di sini nggak kena. Pegangnya di ujung agar gayungnya jauh. Ini. Satu kali. Dua kali. Tiga kali. Sunnah diurut antara kanan dan kiri karena ini basuhan fardu atau wajib. Agak tinggi. Khawatir tidak sampai ke siku. Satu. Dua. Tiga. Kemudian membasuh, mengusap kepala. Kepala, bukan wajah, bukan dahi. Selebar ini yang baik. Kepala, sini kepala. Kalau di sini wajah atau dahi. Nah, bukan begini. Karena itu mengena wajah, mengena dahi. Tetapi membasuh kepala. Selebar ini. Kemudian selanjutnya adalah mengusap telinga. Karena mengusap telinga ini hukumnya adalah sunnah, maka sunnah bersamaan. Ini dibasahi, dibasahkan, ini. Semak kuping. Kemudian dimasukkan ke lubang telinga. Masuk. Setelah masuk kemudian putar di dalam,
menelusuri jalan-jalan yang berkelok-kelok di telinga ini, kemudian diginiin yang kiri. Tetapi sunnah berbareng, sunnah bersamaan. Ya, seperti ini. Tinggal membasuh kaki. Membasuh kaki ini fardunya wudhu, bukan karena kakinya najis. Jangan seperti tetangga saya dulu itu, disuruh wudhu sama temannya, sampai di surau ditanya oleh temannya, loh kok kakinya kok masih kering, kakinya kok tidak dibasuh. Dia bilang, saya tidak najis. Kaki saya tidak najis. Jadi bukan karena najis, tetapi karena memang fardunya wudhu. Karena tadi ini dari bawah pasti ada kecipratan ke atas, maka dibasuh dari lutut. Basuhan kaki itu adalah fardu, sehingga sunnah diurut dari kanan ke kiri, yang sunnah. Itu satu kali, bisa diulang 2 kali lagi, dan ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan waktu lebih lama kalau bagi ibadah, kalau untuk ibadah itu biasanya kita tidak rela. Jadi yang singkat kayak gini, Kalau pakai sandal, cara basuh kakinya itu kakinya harus diangkat. Kalau tidak diangkat, maka ada telapak kaki itu pasti tidak terkena air. Di bagian depan diangkat. Kemudian yang belakang diangkat. Setelah itu berdoa dengan menghadap kiblat sambil menengadah ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan peragaan wudhu ini menjadi tambahan wawasan kepada kita semua, terutama bagi para pemula, bagi anak-anak, bagi remaja, sehingga dapat membantu kita lebih baik di dalam kita beribadah kepada Allah, terutama sholat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.